Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam, Enggak, Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Putu. Suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu. jelas. Jelas ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini long weekend begitu, tapi terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan bergabung pada Zoom malam hari ini. Tentunya malam hari ini pasti akan dapat banyak ilmu yang Bapak Ibu bisa pelajari ataupun nanti bisa kita saling sharing ya, Bapak Ibu berdiskusi begitu. Oke, tapi sebelum itu, Bapak Ibu, sebelum memulai webinar pada malam hari ini, mungkin kita bisa sharing dulu terkait kendalanya Bapak Ibu. Apakah ada kendala dari sejak judul, kemudian anatomi, pencarian referensi, sampai dengan yang terakhir itu adalah penulisan. Jadi bagaimana proses pemindahan yang sudah kita buat dalam bentuk kerangka ke dalam paper. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu, apakah ada kendala atau sudah bisa mengikuti? Gitu. Oke, gimana Bapak Ibu? Aman? Papernya? Halo Mbak, izin Mbak. Boleh Pak Putu, monggo. Ah, saya yang kemarin masih bingung itu jumlah nanti citasi kita berkaitan dengan daftar referensi kita. Kalau masing-masing kalimat atau itu di introduction aja bisa dapetin sekitar 15-an begitu, nanti sampai akhir kan bisa jadinya banyak gitu. Saya coba bisa lebih daripada 60 daftar Hmm. ini gitu. Gimana Nggih, itu Mbak nggih, nggih. Iya, ininya? iya. Ya, ya siap. Terima kasih Pak Putu atas pertanyaannya. Berarti saya izin konfirmasi dulu Pak Putu. Itu artinya Pak Putu per kalimat itu mensitasi 15 nggih? Bukan, bukan total dari satu introduction itu kan ada beberapa kalimat kan. Nggih, Ah, betul. dari satu kalimat itu ada satu Mm-mm. referensi, ada Mm-mm. itu nanti jumlahnya jadi setelah sampai dengan akhir itu Mm-mm. jadinya Mm. banyak gitu. Nggih, Sampai nggih, lebih nggih. dari 50-an atau 60 berapa Ya, itu saya itu gimana itu Mbak? nggih Tetap Pak Putu. seperti itu atau Ya, batasi gitu? nggih, siap. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Putu. Nggih, saya sudah menangkap ya. Bapak Ibu, untuk referensi begitu, kalau di introduction itu 15 sudah cukup baik begitu Pak Putu. Tapi nanti konteksnya adalah research method itu biasanya kan tidak mewajibkan adanya sitasi. Atau paling pol-pol mentok itu paling satu Bapak Ibu, satu dua gitu. Kalau research method sudah, setelah itu kan masuk ke dalam result. Result itu milik Bapak Ibu itu tidak perlu adanya sitasi. Karena result itu kan kepemilikan Bapak Ibu. Sehingga kita tidak perlu dukungan dari orang lain. Dukungan itu letaknya di discussion. Nah, anggaplah discussion itu kurang lebih sama dengan introduction. Kalau di introduction 15, di discussion anggaplah lebih banyak sedikit 20 begitu. Artinya Bapak Ibu itu sudah dapat 35 ya, 35 referensi. Kemudian di conclusion, Bapak Ibu silakan diingat-ingat, conclusion itu haram hukumnya Tidak mensitasi. ada. Ya, haram. Sehingga nanti kurang lebih sih di range 35 sampai 50 itu masih diperbolehkan Bapak Ibu. Masih aman Pak Putu. Jadi memang awal ini Bapak Ibu merdeka dulu aja. Nanti ketika sudah punya jurnal target ini, jurnal targetnya mengharuskan sekian kata. Maka yang sebaiknya dikurangi kalau dirasa referensinya terlalu banyak, baru nanti dipangkas. Begitu Pak Putu. Baik, makasih Mbak. Nggih, matur nuwun. Sudah sampai di tahap apa Pak Putu? Baru ini masuk-masukin aja ininya kalimatnya Oke. belum ngecek lagi. Enje, enje. Artinya sudah ini ya mulai menulis ya digital writing ya. Sampun, Mbak. Ampun ya. Oke. Ye, Terima kasih Pak Putu. ye. Baik, oke, selamat datang Bapak Ibu, selamat bergabung di webinar. Nah, ini Bapak Ibu kita seperti biasa kita buka sesi tanya jawab dulu terkait kendala-kendalanya Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mbak, saya izin tanya, Mbak. Boleh Pak Lukman, monggo. Mohon maaf ini off cam karena sambil lalu di perjalanan ini Oh cuma iya. lagi istirahat. Nggih, nggih. Pertama, saya sangat tertarik sekali, Mbak, karena
ini tantangan kita untuk secara ilmiah supaya kita bisa menulis secara pribadi seperti itu. Nah, di beberapa introduction, terutama di metode itu, kan itu ada beberapa kalimat yang sudah kita susun. Betul. Nah, misalkan contoh begini, di introduction itu di what apa itu Is ya? known, Lupa saya dia. what is known? Ya, itu. Hmm. Misalkan ada 5 kalimat ya, Mbak. Nah, di Nggih, kalimat pertama seperti yang disampaikan Mbak Biwi Mbak kemarin, Biwi. misalkan Hmm. ada 3 poin. Hmm. Nah, itu nanti kan kita isi dulu 3 poin itu, 3 poin kalimat beserta sitasi lah istilahnya. Nah, Betul. apakah nanti di kalimat kedua, ketiga dan sebagainya itu istilahnya untuk mengcross check apakah ini sudah nyambung atau tidak itu bagaimana nanti Mbak itu, Mbak? Ya, ya. Khawatir malah malah kalimat yang pertama itu takutnya dia pembahasannya lebih melebar sehingga nanti tidak nyambung ke kalimat selanjutnya itu. Nggih, 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 ya, Ini ya, ya. gimana ini triknya? Nggih, nggih, Pak Lukman. Nah, betul sekali nih Bapak Ibu. Jadi nanti ketika menulis, menyusun begitu ya. Kadang kan Bapak Ibu, oh kata kuncinya ini, Bapak Ibu search di Mendeley dapat masukkan parafrase begitu ya. Tapi ternyata antar kalimat satu dan kalimat berikutnya ternyata kok dirasa nggak nyambung. Gitu nggak ya Pak Lukman ya? Betul ya? Betul, Nah, betul. artinya nanti yang pertama, Bapak Ibu selesaikan dulu satu paragraf, seperti yang disampaikan Mbak Biwi kemarin ya. Kata kunci, tembakan ke Mendeley, ketemu nih parafrase. Nah, kalau sudah selesai satu paragraf, Bapak coba baca dulu paragraf itu. Oh, ternyata paragrafnya kok kurang nyambung begitu antar kalimatnya. Maka nanti Bapak Ibu boleh menyelipkan kalimat Bapak Ibu. Ya, boleh diselipkan antara kalimat satu dan kalimat dua, di tengah-tengah sini selipkan kalimat Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya lebih mengalir. Nah, kalau seperti itu kan artinya tidak semua kalimat harus ada referensi. Begitu Bapak Ibu. Jadi pokoknya kalau tipsnya itu tulis dulu, lalu baca paragrafnya. Oh ternyata kurang nyambung nih, Bapak Ibu boleh tambahkan kalimat Bapak Ibu. Oke, terjawab belum Pak Lukman? Mohon izin. Oke. Oke, Bu, Sudah ya? terjawab, Bu. Ya, Maturun, siap. maturun, maturun. Oke, sami-sami Pak Lukman. Oke, Bapak Ibu, coba ada pertanyaan dulu lagi atau bisa kita lanjutkan? Saya pengen nanya Mbak Aulia. Ya, boleh Pak Ito, monggo. Kalau untuk di bagian introduction, kemarin kan yang ada citasi dicontohkan sama Mbak Dewi di bagian yang what is now. Nah, Oke, kalau yang di bawahnya kan what is unknown. Nah, unknown. what is unknown itu boleh nggak dikasih referensi juga? Oh, oke, oke, oke. Untuk anon ya, Bapak. Nah, Iya. untuk anon itu sebenarnya konsepnya sama dengan noun, begitu. Jadi kita cari dulu kata kuncinya, baru dirangkai, Bapak Ito. Nah, nanti kalau dicontohkan itu rasanya agak lama ini, Bapak, karena materi hari ini cukup padat, begitu. Nanti kalau di akhir masih sisa waktu, kita boleh di akhir saja, nggih, Pak Ito, nggih? Tapi bisa nggak dikasih citasi di unknown? Oh, boleh, boleh. Justru wajib, Pak. Wajib sekali adanya citasi. Jadi, Oke. nggak jadi yang wajib itu, Bapak Ibu, di introduction ada di bagian what is noun, yang pertama, itu wajib adanya citasi. Yang kedua, what is unknown. Ya, gapnya, unknown-nya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang wajib yang ketiga itu adalah point discussion. Nah, 3 poin itu wajib adanya citasi, Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita tulis itu bisa lebih kuat, bisa lebih bermakna gitu kan. Ada orang lain yang menyampaikan demikian pula. Gitu. Oke. Terjawab, Pak Ito? Iya, terima kasih Ya, banyak. nanti kalau untuk mencontohkan semoga nanti di akhir ada waktu. Kalau bisa nanti coba kita sampaikan sedikit. Oke. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita langsung mulai dulu saja nggih karena sudah 19.41 begitu. Jadi hari ini Bapak Ibu, setelah kemarin tahapannya Bapak Ibu membuat kerangka, kemudian menyusun paper. Nah, di hari ini di pertemuan ke-7, ke-6, ke-6 mohon maaf, itu kita akan mencari jurnal target. Nah, Rumah Scopus punya tips dan triknya Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu sering mendengar jurnal predator, jurnal cloning, nanti akan disampaikan langsung oleh Mbak Biwi, Bapak Ibu. Sehingga monggo Bapak Ibu disiapkan dulu catatan dan kopinya, karena pembahasan malam hari ini cukup padat dan menyenangkan saya rasa, karena kita akan mengulik jurnal ya lebih dalam lagi. Oke, coba kita sapa dulu di sini. Apakah sudah tergabung Mbak Biwi? Selamat malam, Mbak Biwi. Oke, 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 selamat selamat malam. malam Mbak Aul. Oke, Oke, Mbak Mbak. Biwi. Oke, Bapak Bapak Ibu, Ibu suara suara Mbak Mbak Biwi Biwi terdengar terdengar ya? ya? Terdengar Terdengar jelas cukup jelas nggih? nggih? Oke, Oke, baik. baik. Nanti Nanti kalau kalau ada ada kendala kendala terkait terkait suara suara ataupun ataupun apa ataupun kamera ataupun layarnya layarnya dirasa dirasa macet, macet, Bapak Bapak Ibu Ibu boleh boleh langsung langsung raise raise hand hand dan dan menyampaikan menyampaikan nggih nggih Bapak Bapak Ibu. Ibu. Oke, Oke, terima terima kasih kasih Bapak Bapak Ibu. Ibu. Waktu Waktu dan dan layar layar saya saya persilakan persilakan ke ke Mbak Mbak Biwi. Biwi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aulia. Cik, cik, cik. Oke, siap. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Malam. Zoom ini. Oke, nah kita sesuai dengan yang disampaikan Mbak Aulia, kita akan membahas soal jurnal nih. Kemarin kayaknya di pertemuan keberapa ya, 2 atau 3 itu, Pak Irwanto sudah pernah menanyakan. Nah, ini waktunya kita bedah nih Bapak Ibu. Tidak terasa kita masuk ke jurnal tujuan. Jadi paper Bapak Ibu tentunya harus selesai terlebih dahulu gitu ya, atau sembari menyelesaikan itu juga nanti bisa mencari rumahnya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu disclaimer juga gitu biar nanti tidak kebingungan gitu. Jadi kalau kita menyebut jurnal berarti rumahnya, rumah jurnalnya. Kalau artikel berarti tulisan kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan mulai materi pencarian jurnal. Ada beberapa cara, tapi induknya yang perlu kita garis bawahi, apapun pencariannya Bapak Ibu harus kembali lagi ke Scopus. Nah, dalam pencarian jurnal itu Bapak Ibu, kalau lewat Scopus itu Bapak Ibu tidak harus atau tidak wajib untuk login atau menggunakan akun lisensi, itu tidak wajib. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu kunjungi yang namanya scopus.com gitu ya, di bagian sources gitu. Kemarin kan kalau pencarian referensi ada di bagian search ya. Tapi kalau pencarian rumah jurnalnya atau jurnal itu sendiri, maka itu pilihnya adalah sources. Kita klik sources. Nah, di sana di sources ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, dia ada sekitar 49.382 rumah gitu ya. Dan rumah-rumah ini terbagi antara, nah saya coba terbagi dari jurnal itu sendiri, ada book series, conference proceeding gitu ya, trade publication gitu kan. Nah, tipenya jadi 49.000 itu terbagi dari beberapa kelompok tipe gitu ya. Nah, di sana Bapak Ibu, kalau kita fokus kepada jurnal saja, coba kita apply. Di sini ada 45.000 jurnal dari semua bidang Bapak Ibu. Jadi segala bidang itu pasti ada di Scopus. Gitu. Rumpun rumpun penelitian Bapak Ibu, rumpun bidang Bapak Ibu pasti ada di Scopus. Bagaimana cara melihatnya? Bapak Ibu, bagaimana cara mencarinya? Bapak Ibu bisa naik ke bagian atas. Kalau di sini tampilannya sama title, maka Bapak Ibu bisa ganti menjadi subject area. Nah, di sini ada klik anak panah aja Bapak Ibu di sebelah kiri. Klik anak panah ke bawah ini, nanti ada listnya. Bapak Ibu bisa mencari dari sekedar dari subject area. Subject area itu kalau Bapak Ibu kita pilih itu pada saat tidak mengetahui
jurnal rekomendasi gitu ya. Belum tahu nih kita mau kemana, nempatin artikel kita di jurnal mana. Nah, itu lewatnya subject area. Kalau Bapak Ibu sudah punya rekomendasi jurnal, sudah ada rekomendasi jurnalnya atau mau cross check gitu ya, ada di Scopus atau enggak, maka pilihnya adalah title Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau publisher, istilahnya publisher ini adalah universitasnya. Gitu atau jadi yang lebih besarnya lagi, perusahaan yang menaungi banyak jurnal. Gitu. Contoh Elsevier. Nah, di dalam Elsevier itu atau di dalam iya, Pak Elsevier ada Sandirect, ada Scopus. Nah, di dalamnya lagi itu dia menaungi banyak jurnal. Atau Talent Francis. Nah, Talent Francis itu adalah istilahnya kita sebut sebagai kampusnya, universitasnya gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada fakulti-fakultinya. Fakulti itu kita sebut sebagai rumah jurnalnya. Itu. Nah, kalau ISSN itu sudah identitasnya. Ya, nomor induknya dari jurnal tersebut, Bapak Ibu. Maka kita bisa mulai dari subject area. Kita klik subject areanya, Bapak Ibu, di dalam Scopus itu subject area sangat banyak. Dari mulai agriculture A sampai Z kalau tidak salah ya. Dari mulai agriculture, bisnis, kemudian apalagi tadi chemical engineering sampai ke bawah veterinary berkaitan dengan food animal dan sebagainya. Nah, di sini ada nggak dari Bapak Ibu yang mau jadi volunteer memasukkan subjek areanya? Bidangnya Bapak Ibu apa? Monggo silahkan salah satu Bapak Ibu. Biar kita cross check Civil nih. engineering, Mbak. Civil engineering, oke. Kita kita lihat ya civil engineering. Oke, coba kita klik aja. Nah, di sini. Ya, Bapak Ibu silakan masukkan. Bidangnya adalah civil engineering. Ini ya, Pak ya, Pak Putu. Ya, betul. Oke, kita klik civil structure engineering. Ini kategorinya, Bapak Ibu. Jadi subjek areanya engineering, kategorinya adalah bicara soal civil and structural engineering. Gitu. Kita apply, Bapak Ibu. Nah, nantinya dari 45.000 yang bicara atau bidangnya sivil itu ada sekitar 468 result jurnal gitu ya. Nah, kita perlu membatasi. Pastinya kita akan punya target. Jurnal target kita itu mau ditembuskan kemana. Cita-cita kita mau masuk di Q1, Q2, Q3, atau Q4. Pak Putu pengen Q berapa? Q1. Siap, Q1, mantap. Nah, nanti filternya ada di sebelah Cita-citanya kiri. aja. Siap, Bapak. Gitu, aman, Bapak. Kita langsung cross-check di jurnal eh, kuartil Q1. Nah, di sini kita centang tuh Q1-nya. Kuartil Q1. Bapak Ibu, kalau kuartil Q1, nah sebentar kita pilih dulu source tipenya adalah jurnal, dua-duanya harus centang ya Bapak Ibu. Lalu apply. Nah, 136. Nah, kalau dia itu Q1 Bapak Ibu, dia itu presentilnya paling rendah itu di angka paling rendahnya Q1 itu di angka 75%. Q1 ya. Jadi 75 sampai tadi paling tinggi adalah 99%, itu dia dikategorikan Q1. Itu. Nah, dari 400 tadi yang Q1 itu ternyata masih banyak. Ya, ini adalah sekitar 136. Maka Bapak Ibu, dalam memilih untuk menaikkan probabilitas keterimaan kita, kita bisa urutkan dari dokumen yang paling banyak. Gitu. Kita klik urutkan dokumen paling banyaknya dulu Bapak Ibu. Nah, dia akan mengurutkan di sini. Dokumennya pilihnya di sini ada warna biru di atas, Bapak Ibu silahkan diklik. Sampai
kalau ke Bapak Ibu perhatikan di nomor satu itu dokumen terbanyak dari tahun 2021 sampai 2024 itu sekitar 16.000 gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, dari 100 ini memang kalau di Scopus, Bapak Ibu silahkan memilih salah satu yang memang berkaitan dengan MN Scoop-nya. Biasanya ciri-cirinya adalah dari judulnya. Kadang judul jurnal itu menggambarkan MN Scoop jurnalnya sendiri. Kayak gitu. Atau kalau Bapak Ibu mau berarti lihat di fokusnya di sini. Ada kategorinya lagi. Construction Building Material gitu kan nama jurnalnya. Nah, kategorinya yang lebih dominan adalah soal building and construction gitu. Kalau Bapak Ibu relevan kita bisa pilih salah satu. Nah, Pak Putu kecenderungannya di mana? Yang tadi itu mungkin masuk karena bidang ini saya manajemen konstruksi, Mbak. Oh, oke, Jadi di menarik. civil engineering itu kan ada manajemen konstruksi, ada structure, ada dan Aha. lain-lain gitu, ada water gitu. Kalau Oke, saya bidang berarti ininya apa manajemen konstruksi. Kayaknya oh itu ya. kalau ngelihat source-nya apa yang building penjelasan yang tadi building Mm-mm. and construction itu Mm-mm. masuk dia di highest percentage di bawahnya itu kan tadi. Ya, yang ini ya, Pak ya. Ya, ya Ya, itunya. jadi ini bidang yang dominan atau yang paling tinggi adalah bicara soal building dan construction. Ya, Nah, kalau habis itu, dibandingkan dengan yang di bawahnya kan ada arsitektur gitu kan iya mungkin. betul. Nah, ini ya. Coba kita klik yang nomor satu terlebih dahulu. Maka caranya adalah cukup klik pada bagian judul jurnalnya, Construction and Building Material. Nggak perlu dicentang di angkanya, Bapak Ibu. Kita klik Construction. Nah, selanjutnya, selanjutnya di sini dia akan menampilkan search detail atau detail jurnalnya gitu ya. Detail jurnal yang ada di Scopusnya. Maka yang perlu Bapak Ibu perhatikan seksama adalah pertama di bagian tahun. Nah, tahun di sini Bapak Ibu dia masih berjalan atau tidak, atau ada tulisan discontinue atau tidak. Kadang kalau dia masih baru, Bapak Ibu diskontinya baru seminggu atau sebulan yang lalu, di tampilan awal itu masih terlihat 96%. Presentilnya tuh masih kebaca. Tapi kalau kita dalami di bagian source detail, pasti ada tulisan discontinue. Nah, kalau kayak gitu berarti itu baru discontinue, Bapak Ibu. Oke. Pastikan tidak ada kalimat atau kata discontinue di bawah tahun di sini. Gitu. Dan di sini dia ternyata terbit eh, jurnal ini adalah jurnal yang sudah sepuh, sudah bertahan lama dari tahun 1987 sampai 2026. Dia berarti continue gitu. Nah, kalau statement seperti ini, dia berarti belum pernah yang namanya historinya discontinue Bapak Ibu. Kalau history discontinue itu wujudnya kayak gimana? Kayak 1987 sampai misalkan 1997 misalkan 10 tahun. Koma 2000 sampai 2026. Nah, jarak tadi Bapak Ibu itu menandakan bahwa dari tahun 97 sampai sebelum tahun 2000 itu berarti jurnalnya pernah discontinue. Itu historinya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, selain tahun, Bapak Ibu, silahkan juga perhatikan publishernya. Itu. Karena ada beberapa kampus atau institusi atau lembaga gitu ya di Indonesia itu memang ada yang melakukan pembatasan. Jadi silahkan nanti itu perlu di cross check lagi di pihak kampusnya. 3 publisher yang dibatasi atau di blacklist gitu dari beberapa kampus di Indonesia adalah MTPI, Frontier sama Hindawi. 3 publisher itu gitu. Namun ini kan
yang memblacklist adalah lingkup kampusnya atau lingkup institusi gitu ya. Silahkan Bapak Ibu cross-check juga di kampus masing-masing. Apakah publisher 3 ini juga di blacklist di kampus Bapak Ibu atau tidak? Itu. Kenapa? Kalau kena apa namanya? Kenapa ini harus ditanyakan? Karena ini kalau Bapak Ibu tujuannya untuk jabfung, jabatan fungsi, ya kan, apa namanya kenaikan pangkat gitu kan? Nah itu kan sangat mempengaruhi biasanya. Gitu. Jadi itu bisa dipertimbangkan. Ada Hindawi, MDPI, sama Frontier. Nah itu silahkan dipertimbangkan Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau sudah, tahun sudah, publisher sudah, maka silahkan perhatikan SJR-nya, Bapak Ibu. Nah, ini SJR syarat administratif untuk Bapak Ibu memang kenaikan pangkat ya. Kalau tidak salah dengar, dulu 0,1, sekarang naik menjadi 0,2. Persyaratannya semakin ketat, gitu nggih. Kemudian harus publikasi 2 gitu kalau tidak salah. Nah, di sini SJR-nya sudah 2,0 ya 2,094 artinya sudah memenuhi persyaratan tersebut ya. Kalau sudah dari tahun dari publisher SJR-nya sudah oke, maka Bapak Ibu penilaian kualitas jurnalnya itu Bapak Ibu juga bisa pertimbangkan dari set score-nya. Nah, set score ini juga mengindikasikan apakah memang jurnal itu istilahnya aktif atau tidak gitu. Antara jumlah dokumen dan jumlah orang yang mensitasi paper-paper yang ada di di jurnal tersebut itu naik atau tidak. Nah, itu silahkan bisa dipertimbangkan juga set score-nya kayak gitu Bapak Ibu. Kenaikannya gitu kan. Kalau ada penurunan ya penurunan yang tidak cukup drastis begitu. Nah, selanjutnya, ini yang paling urgent atau krusial, Bapak Ibu, adalah melihat di bagian Scopus Content Coverage. Nah, Scopus Content Coverage ini dia akan menampilkan jumlah dokumen yang terbit setiap tahunnya. Untuk meminimalisir Bapak Ibu kena yang namanya jurnal predator gitu ya. Jadi semua, kalau Pak Jo menyampaikan ini, semua jurnal yang ada di Scopus itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya istilah jurnal predator. Jadi Bapak Ibu, bagaimana untuk meminimalisir dan menghindari itu, maka perhatikan di bagian Scopus Content Coverage-nya. Kesehatan jurnalnya gitu ya, publikasi sehat nggak nih publikasinya setiap tahun. Nah, melihatnya dari apa? Dari recordnya aja dari tahun ke tahun. Kalau kenaikannya dirasa tidak wajar itu misalkan, hmm, di sini nggak ada, karena dia relevan ya Bapak Ibu 5.000, 4.000, 3.000. Kalau kenaikan tidak wajar itu misalkan dia naik 3 kali lipatnya atau 4 kali lipat bahkan lebih kayak gitu. Contoh misalkan di tahun 2023 dia publikasinya sekitar 100. Ternyata di tahun 2024 itu naik menjadi 2.000 atau 1.000 gitu. Kemudian turun lagi menjadi tahun 2025 turun menjadi 500. Nah, itu kan ada kenaikan yang tidak wajar, yang fluktuatif kayak gitu. Itu silahkan Bapak Ibu perlu hindari gitu ya. Jumlah publikasi yang tidak wajar silahkan dihindari. Kalau seperti ini contohnya, dia memang publikasinya banyak, ribuan, bahkan ini ada 3.000, 4.000, 5.000. Tapi dia konsisten di 3 tahun terakhir khususnya dia konsisten sekitar menerbitkan 4 sampai 5.000. Maka itu kita masih anggap di zona aman gitu ya, zona amannya. Kita bisa jadikan ini sebagai salah satu alternatif untuk rumah artikel kita gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin masuk ke halaman jurnalnya, Bapak Ibu tidak diperkenankan melalui Google.
Jadi kalau sudah ketemu nama jurnalnya, silahkan itu di copy nama jurnalnya atau ISSN-nya boleh gitu. Paling mudah memang ISSN Bapak Ibu. Nah, ketika ingin mengambil halaman jurnalnya, silahkan Bapak Ibu ke Simago. Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan Simago gitu ya. Simago Journal Ranking gitu kan. Nah, di sini kita jadikan ini sebagai acuan dalam mendapatkan homepage atau link homepage jurnalnya gitu. Kenapa lewat Simago? Karena untuk meminimalisir Bapak Ibu keterkena jurnal cloning. Kalau Bapak Ibu search lewat Google langsung gitu ya, nama jurnalnya dipastekan di sana, bisa jadi ada duplikasi halaman jurnal. Yang muncul yang Bapak Ibu buka ternyata adalah jurnal cloning. Yang mana jurnal cloning itu sangat memiripkan atau membuat sesuatu itu menjadi sangat persis dengan aslinya Bapak Ibu. Sampai kadang kita terkecoh gitu, mana ini jurnal yang benar gitu. Nah, silahkan lewat Simago dalam mencari halaman jurnalnya. Pastekan di situ Bapak Ibu ISSN-nya di halaman depan paste. Nanti dia langsung mengarahkan kepada jurnal tersebut. Kita klik, turun ke bawah, gitu ya, ke bagian information, Nom, nom, pilih. maaf Mbak, kelewat nomornya saja apa sampai ISSN-nya? Oh, nomornya saja Bapak, nomor ISSN-nya saja. Kita copy, gitu kan, bawa ke Simago. Nah, kembali ke halaman ini. Kalau Simago memang tampilannya banyak iklannya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu terkecoh ya. Banyak iklannya karena gratis gitu. Kita ke home Bapak Ibu. Kita kalau sudah masuk ke halaman halaman detailnya gitu kan, masuk ke bagian atau turun ke bawah ke bagian home. Di bagian information ada home. Kita klik. Nah, dia Mbak, akan membantu kalau Mbak ada tadi kontak, kalau di kami nggak ada kontak, Mbak. Di Oh, Sinagonya. ini. Di Ya, Sinagonya. nggak masalah Ibu. Yang penting ini aja, home. Oke, oke. Iya, dia langsung mengarahkan ke halaman jurnalnya. Nah, ketika dia mengarahkan ke halaman jurnalnya, gitu nggih. Kita tunggu dulu. Nanti kita akan mencari detailnya di halaman jurnal tersebut. Oke, nah ini kebetulan dia satu platform dengan uh, Oke, dia satu lini dengan Elsevier. Jadi jurnal ini dinaungi oleh publishernya adalah Elsevier. Nah, jurnalnya adalah Construction and Building Material. Tampilan jurnal-jurnal dinaungi oleh publisher Elsevier rata-rata sama, Bapak Ibu. Kenapa? Oh, yang Science Direct itu ya, Mbak? Nih. Suaranya nggak jelas, Mbak Unu. Suaranya terputus, Mbak Bibi. Halo, hilang ini. Baik, Bapak Ibu, mohon izin ya, ada trouble. Mohon ditunggu sebentar. Ini mungkin Mbak Bibi akan menggunakan device saya dulu sebentar ya, Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu.
Ya, selamat malam Bapak Ibu. Saya berpindah dengan device-nya Mbak Aul gitu ya. Mohon maaf atas kendala yang terjadi. Nah, saya coba ulangin ya Bapak Ibu. Kita kembali ke jurnalnya. Nah, di sini. Kita tutup dulu. Nah, kalau sudah, ini kan halaman jurnalnya lewat eh, Simago begitu ya. Nanti kita ke home, Bapak Ibu. Sambil menunggu saya buka Scopus juga. Ya, nah halaman jurnal, ini halaman jurnalnya Bapak Ibu. Kalau jurnalnya itu dia dinaungi oleh publisher Elsevier gitu ya. Dia satu kamar dengan Sendirect juga. Nah, itu dia tampilannya akan selalu sama. Rata-rata pasti seperti ini. Diawali dengan about the journal, maka kita perhatikan mulai dari MN Scoop-nya Bapak Ibu. View full MN Scoop. Nah, di sini perlu kita cek, cross check nih Bapak. Kita coba bahasa Indonesia kan biar lebih mudah. Oh, salah. Itu ya. Kita lihat Bapak Putu. Apakah masuk nih MN Scoop-nya Bapak Putu? Bahasa Indonesia kan gimana? Klik kanan ya, Mbak? Aha, betul Bapak. Klik kanan. Klik kanan, translate. Gitu ya. Klik kanan, translate. Oh, ini selection. Translate to Indonesia. Kalau Bapak Ibu menggunakan MacBook berarti tekan 2 jari. Gitu. Oke. Nah, di sini Bapak. Jurnalnya berfokus pada konstruksi bangunan, tidak mempertimbangkan makalah yang hanya yang berfokus pada rekayasa struktur, kimia material, geoteknik, dan sebagainya. Oke, bahan teknologi, dan bla bla bla. Oke, Pak Putu bagaimana kira-kira? Apakah relevan MN Scoop-nya Pak Putu? Eh, Mungkin tidak terlalu menuju ke ini sih. Saya nggak lihat ada eh, manajemen konstruksi atau manajemen project di sini ya. Ada Mhm. nggak, Mbak? Oke, kalau seperti itu bisa kita langsung cross-check ke bagian arsipnya. Jadi kita cari di jurnal ini berkaitan dengan apa Pak Putu? Manajemen. Manajemen apa Bapak kalau boleh tahu? Pak Putu, halo. Sorry, project management atau Oh, construction management gitu. oke. Kita coba project management. Nah, ini nggak ada kebetulan mana gamen betul ya ini ya. Oke, coba kita konstruk begini tulisannya. Ah, ini nggak ada juga. Berarti memang belum ada atau belum ada yang membahas di judul ini. Berarti arah penelitiannya tidak mengarah kepada manajemen itu sendiri, Bapak. Gitu. Ya, Berarti jadi kita tidak cocok rumahnya yang ini ya, Mbak. iya, betul Bapak. Jadi nanti Bapak juga bisa mempertimbangkan selain dari full MN Scoop gitu ya, dari full MN Scoop Bapak juga bisa mempertimbangkan mencari keyword yang memang itu menggambarkan topik penelitiannya. Tadi soal construction management atau soal yang satunya begitu sinonimnya begitu. Ya. Namun ini kita jadikan contoh dulu Pak Putu, nggak apa-apa Bapak? Boleh, 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 Mbak. Boleh, baik. Siap. Kita jadikan ini sebagai contoh terlebih dahulu, Bapak Ibu. Anggaplah ini Cocok gitu relevan. ya. Betul ya, dianggap cocok. Nah, kalau full MN scope-nya cocok, maka Bapak Ibu, apa yang biasa Bapak Ibu ingin ketahui selain MN scope? HPC. Betul. APC. Ternyata memang kalau tampilan di Elsevier, jurnal-jurnal yang diunggah Elsevier, dia langsung dibuka kan Bapak. Bapak Ibu, jadi APC itu ada di sebelah kanannya ini, di halaman depan di sebelah kanan.
khusus untuk jurnal publisher Elsevier. Nah, di sini dia tertulis APC-nya sekitar 4.510 USD. Belum include tax gitu ya. Kalau kita hitung, kita coba hitung berapa? Sekitar, tinggi sekali Bapak Ibu. 80 Oh, juta gitu ya, 80 juta wow. untuk satu artikel. Untuk satu artikel Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu open access. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, karena jurnal ini menawarkan juga yang namanya subscription. Jadi, kalau Bapak Ibu dirasa kurang atau keberatan gitu ya dengan biaya yang sangat tinggi gitu ya. Ini saya bilang sangat tinggi karena tinggi sekali nih. Bapak Ibu juga bisa memilih yang namanya subscription. Subscription itu artinya paper Bapak Ibu itu tidak berbayar. Ya, tidak berbayar, cuman memang close access. No publication fee charge to author. Nah, nanti yang akan membayar itu adalah si pembaca gitu ya, pembaca yang akan membeli artikel Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai penulis itu digratiskan gitu istilahnya. Nah, cuman memang biasanya syaratnya paper Bapak Ibu adalah close access gitu. Ini nggak menjadi masalah sih Bapak Ibu gitu ya. Bisa nanti itu bisa menjadi pilihan subscription. Kemudian enaknya adalah kita sudah bisa mengetahui Bapak Ibu berapa lama waktu tunggu kita dari saat submit sampai online publication. Maka dilihat nih kalau di sini ya, jurnal ini menyampaikan bahwa ketika Bapak Ibu submit, 3 hari kemudian akan mendapatkan first decision. 3 hari. 3 hari kerja biasanya first decision. Keputusan awal Bapak Ibu artikelnya dilanjutkan atau sudah di hold atau mungkin sudah di reject begitu kan. Nah, kalau memang dilanjut nih Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan submission to decision after review gitu ya. Ada keputusan setelah review itu adalah 46 hari gitu. Nah, kalau enggak Bapak Ibu, kalau sudah 46 hari berarti untuk menunggu lagi, lagi-lagi menunggu, dari jarak antara submission to acceptance adalah sekitar 100 hari. Berarti dari jarak, misalkan bulan ini nih, bulan apa nih? Mei. Berarti kalau Bapak Ibu di accept nih, 100 hari kemudian itu sekitar 3 bulan lagi. Juni, Juli, Agustus. Nah, Agustus gitu. Itu baru acceptance. Nah, setelah di acceptance 6 hari kemudian Bapak Ibu dinyatakan publish begitu. Ini memang sangat mahal begitu ya. Ya. Nah, nanti bisa dilihat dari waktu tunggunya juga Bapak Ibu. Karena ini mahal Bapak Ibu ya, kita mahal atau misalnya terlalu besar biaya APC-nya dan tidak relevan, lagi-lagi tidak relevan dengan MN Scope, Bapak Ibu silahkan kembali ke Scopus, memilih lagi gitu kan, memilih lagi jurnal yang Maaf, Mbak. bagaimana Nyala, Mbak. Bapak? Ya, tadi yang jurnal ini kan sudah tahu Q1. Betul. Impact faktornya di mana ngeceknya ya, Mbak? Oke, menarik Bapak. Impact factor di sini kita bisa melihat di bagian, coba di bagian mana ya? About kah? Coba kita about. Oh, Jurnal Insight, sorry. Jurnal Insight, coba kita perhatikan di sini. Ya, impact factornya adalah 8, Bapak. Gitu. Ini sangat tinggi nih impact factornya, gitu kan? Nah, silakan itu bisa menjadi, kalau memang Bapak Ibu relevan gitu ya, di sini tinggi, gitu nggih, itu bisa jadikan eh, apa namanya? Alternatif. Dan acceptance rate-nya adalah 20%. 20% memang karena keterimaannya sangat banyak Bapak Ibu, 4.000 sampai 8.000. Begitu. Ulang, Mbak. Di mana nyari itu, Mbak? Ulang. Oke, Bapak, di bagian about
ya. Nanti Bapak naik di bagian about, lalu pilih yang namanya Journal Insight di sini. Kita klik Journal Insight. Nah, nanti akan ada apa namanya, ada gambaran MN Scope, kemudian ISSN-nya, subjek areanya adalah bicara soal material science yang general sama civil and structural engineering. Impact-nya adalah 13,9 untuk set score dan impact factor-nya adalah sekitar 8 gitu. Gitu Bapak. Nah, ini bedanya, ini sebenarnya sama saja ya Bapak, antara set score dan impact factor, hanya yang mengeluarkan saja. Kalau yang 8 itu adalah si Clarivate, kalau set score biasanya dari Scopus gitu penilaiannya. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu Bapak Putu atau Bapak Ibu yang lain? Lalu di about itu ya, Mbak? Di insight Ya, itu ya? ya di About Bapak. Itu untuk jurnal yang dinaungi oleh publisher Elsevier ya. Saya tekankan di sini Elsevier. Karena memang tampilannya biasanya rata-rata sama begitu, sama rata-rata ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi biasanya di About kemudian jurnal Insight. Nah, karena ini kita coba beralih lagi ya Bapak, karena ini kurang gitu ya, kurang relevan, Bapak Ibu bisa kembali lagi. Nanti kembali lagi ke Scopus, kemudian ke pilih yang poin-poin atau nomor-nomor berikutnya, nomor-nomor yang lain gitu. Mbak Wiwi, Ya, Mbak, Ibu. yang ini tadi kan pas mau dibuat about this journal kan, kita mau yang IM dengan skopnya itu pas Mbak Wiwi tadi mau translate ke Indonesia, gimana caranya Mbak? Oke, menarik Ibu. Siap. Jadi kita coba kembali ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin translate, Ibu ingin translate di halaman-laman website dimanapun itu, silahkan klik kanan gitu ya, kursornya klik kanan, kemudian translate to Indonesia. Kalau di sini tulisannya translate to English, klik aja dulu nggak apa-apa. Kita klik. Nah, di sana, oke, di sana Bapak Ibu ada pilihan. Kalau belum muncul Inggrisnya, silahkan klik titik tiganya. Titik tiga di sini untuk option, lalu choose another language. Bapak Ibu silahkan pilih bahasa yang dikehendaki. Oh, saya biasa lebih sering bahasa Dutch gitu ya, bahasa Belanda atau bahasa Jerman gitu kan. Nah, silahkan itu bisa dipilih Bapak Ibu. Tapi kalau relevannya pengen bahasa Indonesia, boleh Indonesia begitu. Kita dan. Jadi untuk biar lebih enak saja, lebih memudahkan gitu ya. Oke. Kemudian Mbak Wiwi kan, saya Ya, kan mencari bukan, saya kan cuma ngikuti step by step yang Mbak Wiwi kasih tadi. Saya kan ketemunya di jurnal Q2 ya. betul. Q2 untuk Springer kan dia nih. Nah, saya Mm-mm. cari-cari yang untuk APC-nya itu nggak ketemu, Mbak. Oke, Ibu. Coba nama jurnalnya apa, Ibu? Kita langsung. International Journal of Environment Research. Oh, boleh diketikkan aja di kolom chat Saya Zoom. di saya Iya, beda biar ini nanti. Mbak. Nggih, Saya ke ini ikutan. ya, Mbak ya. Ke WA ya, Mbak ya. Oh, WA, boleh. Soalnya ini apa saya nggak pakai ini. Oh iya, Ibu, siap. Bentar ya, saya. Nah, itu WA Mbak Wiwi. Oke, stop sharing dulu. WA saya atau WA di grup, Ibu? WA Mbak Wiwi. Oh, WA saya. Iya. Apa di grup, Mbak? Di grup aja, Ibu. Nggih. Oke, siap, siap. Saya coba buka. Di grup, Mbak, sudah, Mbak. Nggih, Ibu, sebentar. Oke. Saya copy dulu. Mhm. Ya, saya pastekan di kembali ke Simago. Paste di sini untuk ke halaman homepage-nya. Ini ya, Ibu ya? Nah, di bawah lagi, Mbak. Di bawah. Ah, itu, Mbak. Yang itu. Yang Springer, Mbak. Ini ya, Bu ya? Iya, Switch iya. dulu. Oke, kita coba buka home. Oke, nah di sini berbeda tampilannya, Ibu, Bapak, Ibu yang lain. Di sini overview ada beberapa yang bisa dicek atau kita klik kanan dulu.
kemudian transit to Indonesia gitu ya. Oke. Lalu ada matriksnya. Nah, di sini pengajuan dan keputusan pertama adalah 7 hari. Seminggu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu bingung nanti menunggunya berapa lama. Kemudian lanjut kita coba langsung ke APC ya Bu ya. Iya, carinya di mana, Mbak? Nah, itu ke bagian Oh, beda ya? Mbak, ke atasnya bagian tadi kan saya nggak muncul itu, Mbak, tampilannya, Mbak. Oh, Ibu munculnya yang mana? Enggak, sama ininya. Cuma, ya sama-sama. Mbak, bukannya di mana tadi, Mbak? Saya About this journal ya, Mbak, ya? ah, ah. Oh, di sini Bu tampilan. Ini kan halaman depannya. Sama boten sama tidak Ibu Oh, dengan saya hal. nggak, ininya sama atasnya, Mbak. Bawahnya saya nggak muncul overview-nya itu, Mbak. Oh, boleh di share screen dulu mungkin. Saya ini, Mbak, nggak pakai Oh, ini, nggak pakai beda device. oh, beda Ini saya pakai device. tab yang WA-nya, yang ininya pakai tab, Mbak. Yang ininya pakai laptop, supaya bisa ngikutin Oh, tadi, Mbak. Maka saya pakai baik beda baik device. Ibu, siap. Mm. Siap Ibu. Yang Saya langsung about this journal, Mbak. Coba balik ke ini, Mbak. Saya kan tekannya tadi ini. about this journal, Mbak. Mm-mm. Kalau coba saya ulangi lagi di sini ya. Jadi kalau Ibu ingin ke halaman homepage-nya, itu kliknya adalah bagian home, bukan bagian how to publish. Nah, takutnya nanti Iya, sudah, Mbak. tampilannya beda. Kita klik home gitu nggih. Nah, tampilannya akan seperti ini, Ibu. Diawali dengan judul, di sini tertulis hybrid model. Artinya Ibu punya pilihan mau berbayar atau tidak. Duh. Oke, nah selanjutnya turun ke bagian bawah. Di sini ada overview, gitu. Saya belum ngeklik apa-apa, Bapak Ibu, jadi langsung ada tampilan overview dan jurnal matrix, gitu. Nah, Mbak, tadi kalau kliknya di mana, Mbak? Begitu muncul yang ini, Mbak? turun ke bawah, Ibu, turun ke bawah. Enggak, maksud saya dari Simago tadi, Mbak. Simago ke Mm-mm. home. Kan saya home, kan? Betul. Tampilannya Udah muncul. langsung Sama, Mbak, seperti yang ini, Bu. 0,8. Nah, setelah muncul ini kemana Mbaknya tadi ini? Turun ke bawah, Ibu. Cuman turun ke bawah aja. Iya, kemungkinan itu visualnya untuk HP sama Ah, komputer beda. Jadi yang betul. ibu harus dirubah jadi visualnya yang di komputer. Iya, tampilannya di desktop-kan dulu, Ibu. Enggak, ini kan saya pakai laptop, Mbak. Oh, pakai laptop. Iya, bukannya pakai laptop. Ininya pakai, yang ininya pakai tab. Yang apa, Zoom-nya pakai tab. Nah, maksud saya Oke. tadi, Mbak, kan itu sama tadi 0,8. Saya tuh yang overview-nya nggak muncul, tapi yang about this journal itu semuanya ada. Tapi overview-nya nggak ada, Oh, Mbak. oke, Ibu. Atau klik about this journal, kemudian pilih bagian MN Scoop. Itu sama, Ibu. Iya, sudah saya klik ini, Mbak. Sudah ya, Ibu ya. Iya, Nah, sudah. nanti Ibu bisa mengecek apakah MN Scoop-nya relevan atau tidak. Sudah sama, Mbak. Udah ketemu Sama. ini, Mbak. Oke. Mas, saya mau Selanjutnya, lihat APC-nya tadi. Ibu naik ke atas, nggih. Ada di sebelah kanannya artikel itu ada for author. Mm-mm. Ya, for author, Ibu klik pada bagian fee and funding. Ya, di sini fee and funding. Nah, dia langsung mengarahkan ke bagian fee and funding. Kalau kita lihat APC-nya adalah sekitar 3.890 USD. Di sini. Ketemu atau belum, Ibu? Sudah ketemu, Mbak. Sudah. Sudah ketemu ya. Kalau kita IDR kan itu sekitar berapa ya ini? 80. Berapa Ibu? 80 ya? Itu. Oh, ini bukan dah yang sudah Bukan. akhir. Yang ini coba ya kita cek dulu. Oh iya. 68, 70. Kalau yang tadi 80 itu sekitar 4.500 Oh. yang tadi. Mbak, Nggih. itu maksudnya kita harus bayar gitu ya? Nah, ini Untuk. perkiraan Ibu. Jadi, Oh, oke. ketika Bapak Ibu memilih yang namanya full open access atau gold gitu ya. Coba saya bahasa Inggris kan biar lebih mudah. Gitu. Nah, di sini. Ketika Bapak Ibu memilih Iya, open access, akses. maka biayanya dibebankan sekitar Oh, 3.890 gitu. oke. Namun, jurnal tadi yang saya Mm. sampaikan, dia punya dua model. Hybrid namanya, Bapak Ibu.
Oh, oke. Ya, kalau hybrid itu berarti Bapak Ibu bisa membayar dengan open access atau bisa tidak membayar gratis tapi close access. Papernya Hmm. tidak bisa dibuka langsung, harus beli pembaca itu harus membelinya kayak gitu. Oh, Oke. Nah, itu enggak masalah. Eh, Sebenarnya Isi mau nanya, Pak. bagaimana Kalau Pak itu? untuk kalau untuk jabatan fungsional kenaikan itu harus yang open apa yang bisa close? Nah, itu menarik Bapak. Sependek pengetahuan saya sih tidak masalah kalau itu close access ya. Biasanya memang si penulis itu akan diberikan salinan. Kecuali kalau memang jurnal itu ketika kita sudah memilih close access gitu ya, kita tidak diberikan salinan gitu ya. Maka Bapak Ibu silahkan triknya adalah bisa membeli paper Bapak Ibu sendiri di jurnal tersebut. oh, Itu. Kalau memang ini disclaimer lagi, kalau memang disyaratkan Bapak Ibu harus melampirkan buktinya, lampiran artikel publikasinya yang sudah terbit PDF-nya begitu. Maka Bapak Ibu kalau nggak punya salinan, silahkan bisa membeli paper Bapak Ibu sendiri di jurnal tersebut. Itu kan lebih minim ya, minim biaya gitu kan. Paling cuma sekitar 300.000 dibandingkan tadi berapa puluh juta gitu. Oke, hmm. Mbak, Gitu. kalau seandainya mau tanya, Boleh itu Bapak. untuk kesempatan dipublish itu lebih besar yang bayar atau yang gratis itu? Menarik Bapak pertanyaannya. Nah, jurnal-jurnal ini Bapak, apalagi jurnal yang sudah dinaungi oleh publisher yang besar, dia tidak akan melakukan pembedaan. Dia hanya menyampaikan seperti ini, submission to first decision. Itu hanya apa namanya istilahnya antrian gitu, menunggu antrian, Oh, tapi tidak antrian. dibedakan. Kalau misalkan yang berbayar akan lebih didahulukan, tidak gitu. Hmm. Jadi mereka antrian berdasarkan Bapak Ibu meet-nya. Gitu. Kalau dilanjutkan first decision-nya, misalnya Bapak Ibu, oke nih lanjut untuk masuk review. Waktu tunggunya 30 hari. Proses reviewnya adalah 30 hari. Bapak Ibu submit kembali hasil peer review-nya, hasil perbaikannya. Menunggu lagi mungkin sekitar 30 hari lagi, ya itu sama prosesnya. Tidak akan Hmm. pembedaan gitu. Itu Bapak tidak akan dibeda-bedakan. Gitu. Itu yang sependek itu yang saya tahu, apalagi yang sudah dinaungi oleh publisher-publisher besar. Karena itu sangat berpengaruh terhadap kualitas jurnalnya Bapak Ibu gitu nggak apa jurnal etika jurnal gitu lah, etika dari si jurnal tersebut gitu. Gitu Oh, Bapak Terus oke. Mbak Ibu. kalau kita mau bedakan antara kita mau yang open access atau yang kita mau yang free tadi hybrid itu tadi gimana Mbak? Nah, Waktu mau submitnya Mbak? pada saat submit ya. Nah, ini menarik. Mm-mm. Nanti di sesi terakhir kita akan contohkan, kita akan praktekkan bagaimana nantinya Bapak Ibu ketika submit nih memilih open access dan close access gitu seperti apa. Simple kalau rata-rata entah di Springer atau apa. Kalau Springer itu kalau setahu saya ya itu dia akan diberikan apa namanya keputusan itu setelah Bapak Ibu sudah dinyatakan acceptance mau Oh, berbayar atau tidak. Tapi ada juga jurnal yang dia itu publishing OA-nya itu persyaratannya di awal ketika Bapak Ibu submit itu ada. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah mau submit, di situ ada contoh ada yang harus diklik. Bapak Ibu mau pilihnya yang open access atau yang close access begitu. Itu pilih di awal. Ada juga yang pilih di akhir. Ketika Bapak Ibu sudah acceptance baru keluarlah tuh pilihannya. Bapak mau bayar atau enggak kayak gitu. Kalau enggak, kita kasih tawaran untuk memilih yang namanya close access. Begitu hmm. Bapak Ibu. Ya, jadi jurnal, apalagi jurnal publisher besar itu mereka tidak melakukan pemaksaan Bapak Ibu. Kalau dia hybrid ya, hybrid dia melakukan dua dua opsi, maka dia tidak memaksa paper Bapak Ibu harus dibayar, harus Hmm. open access begitu. Karena Bapak Ibu punya hak untuk memilih begitu ya. Ada. Baik, baik, baik. Oke. Dan juga Bapak Ibu, jangan khawatir karena jurnal itu
Jurnal-jurnal khususnya apa jurnal-jurnal besar itu mereka juga memberikan support, diskon gitu. Hmm. Diskon itu bisa di apa namanya kita bisa melakukan penawaran gitu atau kerjasama. Apalagi kalau misalkan kampusnya Bapak Ibu itu bekerja sama punya hubungan dengan jurnal tertentu atau dari publisher tertentu. Nah, itu membuka peluang sekali Bapak Ibu. Nantinya kalau di sini ada bagian ya open select your institution. Ini ingin melihat nih kampusnya Bapak Ibu itu bekerja sama nggak dengan si Springernya atau si jurnalnya begitu. Kita coba misalkan mana Bapak Ibu ada yang mau Ibu Indriana dari kampus mana kalau boleh tahu? Dari Politeknik Negeri Sriwijaya, Mbak. Sriwijaya ya? Politeknik Negeri Sriwijaya. Sujaya? Sriwijaya. Oh, Politeknik Sriwijaya. Negeri Politeknik, Mbak. Politeknik Negeri Politeknik. Sriwijaya. Nah, di sini Nggak ada. ternyata memang belum ada, artinya belum menjalin kerjasama gitu. Ada juga Bapak Ibu, di sini juga ada diskon berdasarkan negara kalau tidak salah ya. Di sini ada nggak ya? Field Research Funding Agreement. Jadi berdasarkan negara. Kalau kita di Bapak Ibu kampusnya atau tinggalnya di negara, kita di negara yang mungkin income-nya itu menengah ke bawah. Nah, itu nanti ada persyaratan berapa bayarnya begitu Bapak Ibu. Apalagi rupiah tinggi gini ya. Betul gitu Iya, kan. Nah, itu iya. masih menjadi peluang. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, waduh harus bayar 4.000 dolar kayak itu sebanyak itu gitu kan. Itu pasti masih ada diskon Bapak Ibu. Dukungan keuangan untuk APC gitu. Cakupan ada yang penuh 100%, contohnya dibayar institusi atau yang ada diskon 10% dari harga jual APC-nya gitu. 10%. Ya, contohnya di sini nih, kerjasama berdasarkan wilayah nih kita lihat ya. Oh iya, Oh, ada ternyata Afrika. kalau kita Asia nih, nah Oh, di sini Indonesia ternyata juga masuk. ada. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada ini Indonesia, coba kita lihat ya, kampus mana. Nah, ternyata Gajah Gajah Mada Mada. dan Pajajaran gitu. Kalau Bapak Ibu punya kolaborasi ini penting nih. Makanya kemarin kita tekankan ada kolaborasi. Siapa tahu Bapak Ibu penulis pertama gitu ya, atau yang corresponding author dia dari kampus Gajah Mada atau Pajajaran. Nah, itu menjadi peluang juga kita dapat diskon kayak gitu. Bisa sekali Bapak Ibu. Silakan itu nanti bisa dipertimbangkan. Kalau Nah, penulis kedua, Mbak, penulis kedua sepertinya tergantung persyaratannya sih Bapak. Setahu saya memang dia harus penulis pertama, sependek pengetahuan saya gitu. Tapi nanti bisa di ketentuannya. Setiap jurnal memang punya ketentuan masing-masing begitu. Nah, tapi Bapak Ibu, jangan ini menjadi beban berat. Artinya, Bapak Ibu jangan langsung bermain setan adalah jurnal Scopus itu selalu mahal gitu ya. Selalu mahal, selalu bayarnya besar kayak gitu, harus terbuka gitu. Tidak, Bapak Ibu. Karena banyak jurnal yang memang APC-nya itu rendah atau murah berdasarkan negaranya gitu. Kalau negaranya kita menganut negara yang sana menganut USD, maka memang kalau dibandingkan dengan rupiah itu pasti akan sangat tinggi. Nah, kita bisa mensiasati memilih jurnal itu berdasarkan negara, Bapak Ibu. Carinya di mana? Untuk mengetahui itu lewat Simago. Nah, kita manfaatkan nih platform gratis ini untuk mencari jurnal, di mana Simago itu ada namanya jurnal ranking, Bapak Ibu. Jurnal ranking di sini kan? Nah, jurnal ranking di sini kita bisa memilih langsung ke subjek kategorinya, spesifik ke subjek kategori. Ada di antara Bapak Ibu yang mau jadi volunteer lagi? Oh, oh ini dah. Apa buka ini dah, Mbak? Jurnal. animation, Mbak, animation. Nggih, animation coba. Animation itu lebih ke subjek area lebih luasnya lagi, Pak, payungnya. Scientific Education Komputer. Oh, oke, komputer coba ya. Nah, di sini ada banyak nih, Pak.
Sign Kalau application, bisa sign application. sign application. Oke. Jadi nanti dicek dulu ya Bapak Ibu subjek areanya computer sign application. Di sini Bapak Ibu bisa mengurutkan atau membatasi berdasarkan negara. Nah, kalau negara yang saat ini masih terbilang murah gitu ya, ada di wilayah Afrika, ada Asia, Eastern Europe, Latin, Middle East, Timur Tengah gitu. Timur Tengah itu bahkan ada beberapa kayak engineering gitu dia menggratiskan, dibiayai oleh negaranya gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu teknik Bapak Ibu untuk mendapatkan jurnal-jurnal yang murah gitu ya, atau bahkan bisa gratis. Nah, kita coba nih computer science application, misalnya berdasarkan Asiatic region gitu, Asia, masih lingkup Asia. Nah, di sini nanti dia banyak, tapi memang dia tidak bisa kita batasi berdasarkan kuartil gitu ya. Q1, Q2, dan sebagainya. Dia langsung tertampil, Bapak Ibu. Gitu. Nanti boleh diurutkan berdasarkan dokumen, kayak yang tadi ya, 3 tahun terakhir kita urutkan paling tinggi. Itu paling tingginya kita urutkan di sini, atau yang total dokumen tahun terakhir 2025 juga boleh gitu kan, biar lebih enak begitu mengurutkan. Nanti silahkan pilih salah satu Bapak Ibu. Banyaknya memang dari Cina, Korea begitu ya, monggo bisa dipilih. Nah, kalau dari Simago, enaknya lagi Bapak Ibu, kalau pengen yang gratis Mbak, ada nggak gitu? Gratis itu juga bisa Bapak Ibu. Kita bisa memfilter di Simago itu melalui yang namanya Only Diamond Open Access. Nah, di sini kenapa ini? Apa artinya Only Diamond Open Access? Artinya itu diamond itu berarti gratis Bapak Ibu. Coba kita arahkan ke sini. No APC. Terlihat ya, no APC. Nah, sebelah kirinya ada gembok terbuka, open access. Itu berarti artinya jurnal ini itu open access. Papernya Bapak Ibu bisa dibaca gratis sama orang dan juga Bapak Ibu tidak dibebankan biaya publikasi. Itu. Jadi ada tuh apa namanya? Ada juga paper-paper yang gratis Bapak Ibu. Jadi jangan takut begitu ya. Jangan pusing Bapak Ibu. Kalau mau bayar boleh, kalau cari gratis juga boleh. Ini Mbak, di maaf Mbak, tolong diulang untuk yang free itu Mbak. Oke. Ya, siap Bapak. Untuk Pulusia bagaimana? eh, saya tadi mau tanya lupa. Untuk publishnya itu, ini untuk publishnya tuh Mbak ya? Iya, Ibu, Di, untuk di masuk ke Simago, di Simago ini ya. betul ke Oh, Simago. oke. Oke, oke. Saya coba ulangin ya Bapak Ibu. Jadi kalau di Simago tadi, kita pertama bisa mencari halaman jurnalnya. Yang kedua, kita bisa memfilter jurnal itu sendiri Bapak Ibu. Jadi mencari jurnal itu tidak hanya di Scopus, bisa juga ke Simago yang biasa Bapak Ibu lakukan. Pilihnya adalah di bagian jurnal rank, jurnal ranking. Nah, agak turun ke bawah sedikit, Bapak Ibu bisa langsung pilih subjek kategorinya. Contoh subjek kategorinya tadi soal komputer. Komputer Science Application. Ada iklan, kita tutup. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga bisa memilih berdasarkan negara. Saya pengennya yang berbayar, Mbak, tapi agak murah kayak gitu. Berarti silahkan urutkan berdasarkan negara, regionnya, Asiatic region atau Eastern Europe dan sebagainya gitu. Contoh kita Asiatik. Nah, tipe boleh kita filter langsung jurnal biar langsung spesifik maunya kita apa, gitu kan? Nah, di sini Bapak Ibu ada tandanya. Nah, tandanya di sini. Ada gambar gembok terbuka. Gembok terbuka itu artinya full open access. Nah, kalau full open access kayak gini memang berarti gambarannya adalah dia berbayar, Bapak Ibu. Contoh kita pilih salah satu ya, Bapak ya. Yang mana kira-kira, Pak? Yang ada diamondnya.
yang ada diamondnya langsung. Nah, kalau Bapak Ibu langsung Mbak saya pengennya terbuka dan gratis, bisa nggak gitu kan? Bisa juga Bapak Ibu kita filter atau kita aktifkan nih tools yang namanya Only Diamond Open Access. Coba kita aktifkan ya. Nah, di sini Only Diamond Open Access itu di sini ada gambar diamond, ya kan? Tulisannya adalah no APC. Bapak Ibu tidak dibebankan biaya. Dan juga dia publikasinya terbuka. Sangat Oke. enak Bapak Ibu. Sudah terbuka, gratis lagi kan? Coba kita ke mana ya? I1 kita ambil salah satu aja. Misalkan Railway Engineering Science, misalkan nomor 2 ini. Kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika melakukan pencarian di Simaku atau di tempat yang lain, pastikan sebelum ke homepage cross-check dulu di Scopus. Cross-check dulu di Scopus. Kenapa? Karena induknya, mamahnya adalah, ibunya adalah di Scopus. Semua informasi yang terupdate itu ada di Scopus. Aduh, kenapa nih? Klik. Ya, kita copy ISSN-nya, kembali ke Scopus, ke bagian sources. Lagi-lagi ke sources untuk mengetahui. Tadi yang saya copy ISSN, maka saya pilih ISSN, kemudian pastekan di bagian enter ISSN, find source. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus validasi? Validasi lagi untuk mengetahui updatean dari Scopus, Bapak Ibu. Masih sesuai nggak sama presentilnya? Tadi dia menyebutkan Q1. Beneran nggak di Scopus Q1? Oke, bener. 93%. Coba kalau kita klik dalami ke halaman homepage-nya. Tuh. Railway, formerly no, bla bla. Coba ini kita transitkan. Nah, nama jurnal ini ternyata sebelumnya adalah ada perubahan. Jurnal Modern Transportation sebelumnya sekarang berubah menjadi Railway. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa cek tuh, publikasinya dulu. Oke, publikasinya aman. Apa namanya, tidak ada kenaikan yang terlalu signifikan dan sebagainya. Tahunnya juga masih aman, tidak ada discontinue. SJR-nya 1,3 gitu kan, udah cukup sekali begitu. Maka silahkan kembali ke Simaku. Setelah sudah divalidasi, sudah di cross check, silahkan kembali ke Simaku, kemudian ke bagian home. Kita ke halaman home-nya. Nah, di sini kita bertemu kembali dengan Springer. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perlu diperhatikan MN Scoop-nya. Boleh Mbak, kalau lihat ada dari perbedaan, Mbak Bibi, kalau ada perbedaan antara tadi SJR dengan Scopus tadi, yang di SJR-nya Q1, yang di Scopusnya Q2, itu yang mana yang kita ambil? yang di Yang benar yang mana? Scopus. Yang Scopus. Ya, kita langsung fokusnya di Scopus. Jadi, ketika sudah validasi nih, kita masukkan ke Scopus, ada updatean terbaru begitu ya, sudah terupdate gitu kan, maka yang jadikan patokan itu selalu Scopus. Gitu, selalu Scopus patokannya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita kembali ke Springer. Oke. Oke, di sini tertulis Bapak Ibu. Coba kita bahasa Indonesia kan. Oke. Di bagian ringkasan ya, jurnalnya akses terbuka. Oke, mencakup kereta api berkecepatan tinggi. Tadi nggak relevan memang ya. Cuman meng-cross-check lagi, beneran gratis atau enggak. Mbak, kalau disuruh login gitu, Mbak, pas ngelihat jurnalnya gimana? Harus login dulu kan, Mbak? Jurnal apa itu, Bapak? Publishernya Wiley itu. Oh, kalau Willy nggak harus login, Bapak. Tapi kalau memang mensyaratkan dia langsung tampilan di depan itu dia harus login,
maka silahkan boleh login dulu atau register gitu. Nah, selanjutnya ini kita cross check nih. Menawarkan peninjauan dan publikasi secara cepat dan gratis. Ya, that's point Bapak Ibu. Di sini yang kita cari kan, cepat dan gratis. Nah, siapa tahu nih Bapak Ibu ada yang bicara soal transportasi kereta api, relevan silahkan boleh digunakan. Begitu. Nanti kalau sudah oke semua, Bapak Ibu jangan lupa perhatikan yang namanya guideline. Guideline-nya. Nanti apa namanya permintaannya mau seperti apa gitu. Sebelum kita masuk materi lagi, ada pertanyaan soal Simago Bapak Ibu atau soal Scopus? Bagaimana Bapak Ibu? Mbak mau tanya, Boleh eh, Ibu. berarti kalau kita membuka dari Simago, selalu harus di cross check dengan Scopus dan juga Springer tadi itu ya. Nah, selalu mengeceknya di Scopus saja. Kalau Oh, Springer tadi ketika kita sudah yakin, lalu kita klik ke halaman homepage-nya, begitu Ibu. hmm. Tidak selalu di Springer, karena kadang kalau ke home bisa saja ke Elsevier-nya, bisa saja ke jurnal-jurnal yang lain. Springer ini Oh. maksudnya ke halaman jurnalnya saja, Ibu. Gitu. Bagaimana Ibu? Simago itu kan juga kita boleh apa bisa mencari jurnal di Simago situ Oh, ya. bisa Ibu. Tadi dengan jurnal ranking, dengan cara klik jurnal Dengan ranking. jurnal ranking ya. Betul, jurnal ranking. Ibu bisa masukkan subjek kategorinya Ibu, langsung ke kategorinya aja biar lebih spesifik. Oh, oke. Contoh Ibu Lucia, bidangnya apa? Organisasi. Eh, Bid- cakupannya eh, oh, sorry, ini manajemen. manajemen. Oke. Iya, strategik, manajemen strategik. Misalnya organizational change capability itu ya, yang ingin Oke. saya. Nah, ini manajemen banyak ya, Ibu ya. Ada bisnis, ada Ya, health information, information system and management, leadership and management. Kalau tadi bicara ini soal strategi and management. yang mana, Ibu? Bawahnya, Mbak. Oh, Bawahnya. ini. Nah, ya tuh. Nah, oke, kita klik. Kita close. Ibu mau membatasi berdasarkan negara apa langsung only diamond access? Only diamond access. Langsung, oke. Tipenya kita pilih dulu jurnal, langsung kita tanpa membatasi negara, kita langsung centang di bagian only diamond open access. Itu ya. Oke. Maka selanjutnya dia akan memfilter nih. Gitu, memfilter paper apa jurnal-jurnal mana. Cuman memang di sini Bapak Ibu tidak bisa mengetahui subkategori. Jadi memang kalau di Simago Bapak Ibu harus cross check satu-satu. Lihat aja dari judulnya ya. Jadi jurnal Iya, misalkan Organization Management Jurnal iya, nih. iya, Nih relevan nih Q2 gitu iya, kan. iya, Coba kita betul. klik ke Emerald, cross check dulu ke Scopus. Oh iya, ISSN-nya gitu. kita copy. Ya, biar nanti nggak bolak-balik kan. Iya, Jadi cross check dulu, pas iya, tekan di search, find search. Nah, ada nih 66. Berarti dia kategorinya adalah Q2. kedua ya. Betul, Q2. Nah, selanjutnya tahunnya oke. Nah, kalau kayak gini nih, berarti dia munculnya di tahun 2002, tahun 2005. 25. Cuman dia pernah discontinue, kemudian balik lagi di tahun 2009 sampai 2026 gitu. Scopus content coverage-nya, oke, sangat sedikit ya, gitu ya. Iya. Kalau Ibu sudah yakin nih, misalkan kita coba kunjungi ke halaman homepage-nya, kembali ke Simago. Kita klik home. Ya, kita klik home. Mana home-nya? Nah, ini adalah Emerald Organizational Management Journal gitu. Nanti Ibu, nah di sini ada tulisan nih. Tadi ya, relevan apa enggak sama si magonya. Kita bisa memperhatikan Anda dapat menerbitkan artikel akses terbuka. Oh ya.
penulis di jurnal ini tidak Video. wajib membayar biaya APC. Sudah Hmm, terbuka, iya, ibu iya, tidak membayar. Kan enak kayaknya ya. iya, iya. Oke, nanti silahkan juga bisa diperhatikan di bagian coba kita bahasa Inggris kan lagi. Karena kadang kan familiarnya kalau Mm-mm. istilah-istilah di jurnal kan kadang kita bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Kita oke, kenapa? Ya, kemudian ke bagian MN-Scope sebelah kanan. Kita klik MN-Scope-nya. Nah, nanti kalau relevan Ibu, ini bicara soal filosofi, sosial, praktik ke Allah. Oke, Masya Allah. Ya, ke sini. Ada. Oke, filosofi, sosial, praktik, Dia bicara soal behaviornya, organizational behavior, Hmm, bisnis strategi, teori, Organizational human theory, research, gitu kan. Kalau management education. manajemen education juga masuk ya Ibu ya? Iya, iya, masuk. Oke, masuk. Nah, nanti kalau Ibu kurang yakin gitu nggih, kurang yakin kok pengen mengetahui lebih dalam, Ibu bisa ke bagian table of content. Hmm, Ini untuk mencari paper yang mungkin istilahnya keyword itu atau paper itu nyerempet ke artikel Ibu gitu. Nggak harus sama persis ya. Contoh manajemen tadi, manajemen education. Nah, itu nanti bisa ada nggak nih yang keyword yang bicara soal manajemen education langsung di bagian arsipnya kayak gitu. Nah, bisa mana nih? dilihat di bagian tadi apa namanya? Di Di mana tuh? bagian table of content. Begitu Ibu. Oh, Ya. Bagaimana Ibu? iya, baik Mbak, terima kasih. Sama-sama Semoga nanti Ibu. tidak lupa. Siap. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah ada Scopus, ada Simago, saya mau memberikan cara yang lebih cepat lagi gitu. Itu ya, biar nanti Bapak Ibu waktunya lebih efektif dan efisien untuk mencari jurnal. Saya, Contoh, saya masih belum bisa buka Scopus ya Mbak, karena yuk, ternyata tidak ada connection. WiFi atau gimana? Enggak ada apa dari apa institusi tidak Oke. ini. Nah, kalau mencari jurnal Ibu Lucia, itu Ya. bisa langsung Scopus tanpa lisens. Jadi Ibu Oh, buka Scopus, kalau mau lihat sourcesnya itu bisa, gitu. ya, ya. Itu ada Oke, apa dia tanpa harus masuk ke Scopusnya, tanpa harus menggunakan akun yang lisens pun itu bisa. Karena oke. dia jurnal-jurnal saja, daftar jurnal, sourcesnya, Iya, begitu. iya. Satu lagi yang terlewat Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pengen lebih update, biasanya Scopus ini hampir tiap bulan itu selalu mengupdate jurnal-jurnal mereka. Silakan Hmm, bisa di-download Scopus source list-nya gitu. Di sini tampilannya ada di sources, pasti di atas gitu ya. Di sebelah kanannya jumlah result-nya itu ada download Scopus sources. Kita klik aja di situ. Nanti akan muncul download source title list. Di situ akan mendownload dalam bentuk Excel biasanya Bapak Ibu. Jadi semua title, Nah, semua nantinya Bapak judul. Ibu semua jurnal, semua Oh, jurnal yang ada di Scopus itu terkumpulkan di Excel. Nah, itu oh, nanti bisa mengetahui Bapak Ibu pengen kepo, kenapa kok jurnal ini discontinue? Dia ada alasannya biasanya. Nah, ini Maret. Ya, oke, tak publik daftar listnya Maret gitu ya Bapak Ibu. Nah, biasanya lebih update di Scopus ketimbang Simago. Makanya tadi saya menyarankan semua yang Bapak Ibu dapatkan referensinya silahkan cross-check kembali ke Scopus. Nah, di sini Bapak Ibu ada daftar listnya Scopus Search Maret 2026. Di sini juga ada discontinue. Ini daftar-daftar jurnal yang discontinue Bapak Ibu. Ya, ini daftarnya di sini ada nggak ya? Kalau dulu sih biasanya dia memberikan alasan kenapa ditolak, kenapa discontinue. Oke, discontinue jurnal change policy,
perubahan kebijakan dari jurnalnya discontinue. Oke. Kalau di sini ternyata memang sekarang tampilannya tidak memberikan alasan begitu ya. Alasan kalau dulu ada Bapak Ibu. Dia alasannya karena matriksnya, karena apa namanya? Yang lain misalnya etika publikasinya dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu bisa dijadikan pertimbangan juga Bapak Ibu kalau mau mencari jurnalnya. Silakan bisa mendownload itu gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya juga tadi mau menyampaikan ada cara yang lebih praktis gitu ya. Adalah melalui yang namanya Journal Finder. Journal Finder. Journal Finder ini silahkan Bapak Ibu, ini biasanya yang memiliki adalah publisher besar. Ada Taylor Francis, kemudian ada Elsevier, ada Wiley, ada Springer gitu ya, ada Emerald gitu nggih. Nah, itu bisa digunakan Journal Finder. Kalau website journalfinder.com ini sepertinya buatan Indo, cuman memang kami belum bisa menyarankan gitu ya, karena dia masih dalam proses pengembangan, masih perlu perbaikan gitu. Nah, lebih baiknya kami sarankan adalah memilih Journal Finder berdasarkan publishernya. Kalau Bapak Ibu senang atau suka dengan publisher Taylor Francis gitu kan, ada ya Bapak Ibu kadang kita suka menulis, oh saya suka nih dengan gaya Taylor Francis. Saya mau cenderungannya di sana, maka silakan pilih yang Taylor Francis. Contoh, kita klik. Nah, aduh, salah. Journal Finder, with submit your journal information. Bentar, turun ke bawah. Ini nih. Kalau di sini Taylor Francis Journal Magister di sini kita klik, Bapak Ibu. Nah, Jurnal Magister atau Jurnal Finder gitu ya, dia itu sangat memudahkan Bapak Ibu. Kenapa? Dia akan memberikan rekomendasi jurnal berdasarkan abstrak yang Bapak Ibu sudah buat. Abstrak loh ya, abstrak gitu. Contoh, kita coba lihat ada nggak? Kita ambil salah satu abstraknya, ada itu nggak ada abstrak. Oke, kita coba ambil salah satu abstrak, contohnya di sini ya Bapak Ibu, yang sudah terbit saja, kita copy, pastekan di sini, anggaplah ini abstrak kita Bapak Ibu, ya nanti dirapikan karena tadi ngambil dari PDF, begitu ya. Oke, selanjutnya silahkan review suggested journal. Dia akan memberikan rekomendasi, menyesuaikan dengan abstraknya Bapak Ibu, gitu. Nah, dari jurnal ini tadi, Digital Marketing Innovation, dia memberikan rekomendasi yang memang bersinggungan dengan topiknya Bapak Ibu. Ada Journal of Relationship Marketing, Journal of Global Marketing, ada business to business marketing dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu juga bisa mendalami gitu, mendalaminya. Contoh matriks, tadi ingin dilihat dulu matriksnya. First decision-nya 16 hari, acceptance-nya 9%. Nah, ini sangat sangat kecil ya gitu. Tapi kalau memang oke, ya saya yakin Mbak gitu kan. Silakan Bapak Ibu bisa learn more. Gitu, learn more. Kita coba klik. Tuh. Kita lihat MN Scoop-nya. Itu kan apakah relevan dengan Bapak Ibu atau tidak begitu nggih? Relationship marketing yang bicara soal internal communication dan lain-lain begitu nggih. Kalau sudah cocok Bapak Ibu, matriksnya sudah cocok begitu 16 hari waktu tunggu dari kita submit sampai keputusan awal, kemudian 88 hari dari proses submit sampai first post review decision, keputusan terpublikasi decision review-nya seperti apa begitu ya. Maka selanjutnya Bapak Ibu juga bisa melihat di bagian open access. Harganya tadi kan. Nah, open access, jurnal hybrid lagi-lagi nih. Enaknya adalah dia menawarkan dua opsi. Bapak Ibu mau open atau close gitu. Kalau open,
Ya, kalau open, Bapak Ibu bisa calculate di sini. Article publishing charge. If you choose to publish oh bla bla bla, gitu kan? Silahkan nanti use or APC Finder. Biarkan nanti yang mengkalkulate itu adalah si Taylor and Francis-nya. Nah, oke. Atau kembali lagi, karena harus memilih gitu ya. Oke, coba kita langsung cost finder, bisa nggak ya? Mhm. Oke, dia harus memasukkan lagi nama jurnalnya. Jurnal marketing. Oke, comment, pastekan. Ya, ada nggak? Kok nggak mau? Subjek kategori dia bidangnya soal ekonomi. Oke, anggap search, sorry. Iya, search. Tadi belum saya klik, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita bisa calculate your article publishing charge. Pilih nih tipenya apa. Original misalkan. Tadi papernya Bapak Ibu bicara soal reference research article, berarti pilihnya original article. Kemudian Indonesia. Oke. Berdasarkan negara. Harganya pas rata-rata sekitar 3.565 APC. Tapi jangan khawatir karena pasti ada diskon berdasarkan negara tadi, berdasarkan jumlah income baik negara begitu ya, atau nanti ada ini agreement, keputusan agreement, persetujuan dari kampus dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan bisa gunakan yang namanya Journal Finder gitu, Journal Finder. Bahkan selain Trend Francis pun bisa Bapak Ibu. Ada Journal Finder yang dari Elsevier. Ini contohnya. Nah, ini match my abstract lagi atau kalau Bapak Ibu belum selesai abstraknya, silahkan by keyword pun juga bisa gitu kan. Nah, biasanya kalau lebih relevan adalah match by abstract. Oke, sorry. Contoh tadi aja kita pastekan by keywordnya aja, relationship marketing misalkan. Mbak, tapi dia kalau kita sesuai dengan publishernya ya Mbak ya, berarti kalau kita cari Elsevier dan carinya cuma di Elsevier kayak gitu ya Mbak Betul, ya. Ibu. Betul sekali. Jadi kalau kita pakai Journal Finder berdasarkan publisher, dia akan memberikan rekomendasi jurnal-jurnal yang memang dinaungi dari Elsevier atau dari Taylor Francis, Emerald, begitu, Kalau Ibu. secara umum nggak ada ya Mbak ya. Misalnya Nah, dia itu akan cari di seluruhnya. ya belum ada sejauh ini. Sebenarnya Hmm. ada websitenya, Ibu, yang tadi saya sampaikan. Adalah namanya Journal Finders ini. Cuman saya beberapa kali menggunakan itu tidak match. Jadi agak masih menyimpang beberapa sedikit dan beberapa lah kayak gitu ya. Itu saya mencoba beberapa kali. Jadi kami belum bisa merekomendasikan itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencoba silahkan. Nah, kalau kami memang lebih baiknya Bapak Ibu langsung fokus pada publisher tertentu saja. Misalkan pengennya langsung ke Elsevier, berarti pilihnya Journal Finder Elsevier. Atau Taylor and Francis, atau Willy tadi. Willy, Springer, Emerald, kayak gitu. Jadi langsung ke beberapa publisher yang besarnya saja, begitu Ibu. Oke, Oke, Mbak, makasih yang Mbak. saya tanyakan, Mbak. Boleh Tadi kan Bapak. kita kan tadi udah diajari tentang mencari jurnal sampai nemu bagaimana jurnal itu gratis. Tetapi kan Oke. pastinya ternyata ujung-ujungnya adalah kita fokusnya adalah journal finder. Sedangkan journal finder sepertinya nyari yang terhubung, istilahnya yang sesuai lah, diarahkan yang sesuai. Oke. Sebenarnya kalau pemilihan jurnal itu memang harus sesuai
tema yang kita kerjakan atau memang nyari gratisnya? Kalau menurut Rumah Skopus itu seperti apa, Bu? Mbak? Nah, menarik nih Pak Irwanto. Kalau kami memang lebih dominan pertama ya Bapak Ibu, mulailah dari relevan dengan MN Scoop-nya. Kalau Oke. Bapak Ibu mulai dari, saya cari yang gratis dulu, pasti uh, untuk menemukan yang match dengan MN Scoop-nya Bapak Ibu pasti akan kesulitan. Jadi yang pertama dicari adalah mendapatkan referensi jurnal atau memulai dari MN Scoop-nya terlebih dahulu. Itu. Baik nanti mau pakai jalur yang mana silahkan ya. Mau dari Scopus boleh, dari Simago juga boleh, atau mau cari yang paling gampang melalui Journal Finder gitu ya. Itu monggo saja silahkan. Tapi nanti yang paling pertama dilakukan adalah langsung memperhatikan MN Scoop-nya. Entah Bapak Ibu dapatnya lewat mana begitu ya. Misalkan tadi lewatnya Simago nih Mbak, saya dapat Jurnal Organization Management Journal. Maka perlu diperhatikan langsung pada MN Scoop-nya. Begitu. Gitu. Oke. Kalau masalah nanti berbayar, gratis, atau murah begitu ya, itu adalah opsi kesekian. Oke, Begitu. Nggih ya, Pak Irwanto ya. baik. Biasanya kalau membayar itu biasanya paling gampang ya, Pak Irwanto ya. Iya, karena mikirnya seperti ini. Kalau kita kan sebenarnya tujuannya kan biar cepat publish, waktunya juga Nggih. pendek dan macam-macam. Pasti itu yang kita arahkan. Cuma kan berdasarkan pengalaman orang lain, pengalaman Rumah Skopus sendiri, eh, pasti kan sampai membuat seminar ini, membuat pelatihan ini kan tahu gampangnya yang mana. Lah, gampangnya yang mana ini gitu loh. Biasanya Gampangnya seperti yang mana? Ya, baik Pak Irwanto. Baik. Nah, cara cepatnya tadi menggunakan Journal Finder. Gitu. Oke, Silakan baik. menggunakan Journal Finder. Kalau pengen paling cepat ya Bapak ya. Nah, tapi kalau Journal Finder kan tadi berkaitan dengan publisher. Gitu. Jadi sambil jalan, oke saya mau lihat pakai Simago satu persatu berdasarkan negara. Silahkan. Kalau saya pengen lebih cepatnya aja Mbak, Journal Finder boleh Bapak. Gitu. Karena Kalau tak apa Bapak? pemilihan metode utama, contohnya saya memilih metode utama itu pakai jurnal Education dan Informasi Teknologi. Nah, yang bagus itu apakah juga menggunakan jurnal yang sama? Oh, bagaimana maksudnya Bapak? Ya, jadi kan metode yang tak gunakan itu menggunakan eh, paper atau artikel dari jurnal Education Information Technology. Oh, oke. Metodenya yang tak ambil dari Jadikan referensi itu. reference gitu ya. Ya, nah, apakah yang terbaik juga menggunakan jurnal itu gitu? Nah, oke Bapak. Ini berkaitan dengan referensi yang disitasi gitu ya, apalagi di bagian Ya, metodenya begitu ya. ya benar. Oke, nah itu bisa jadikan apa namanya? Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif. Jadi karena Bapak mensitasi sebuah artikel dari jurnal yang relevan begitu ya, dengan apalagi jurnal itu bersinggungan dengan bidang Bapak, itu bisa jadikan alternatif juga melalui daftar pustaka yang sudah Bapak lakukan di paper. Jadi Oke, sitasi-sitasi yang sudah dilakukan itu kan daftar pustakanya kita lihat, oh dia publikasinya di mana, monggo itu juga boleh. Itu juga bisa menjadi cara gitu ya, menjadi cara menuju eh, jurnalnya kayak gitu. oke, Tapi oke. kembali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapatkan rekomendasi entah itu tadi dari teman, dari email atau dari daftar pustaka begitu ya, silahkan Bapak Ibu cross check dahulu ke Mm-mm. Scopus. Ya, Ya terindeks atau tidak begitu nggih Bapak ya, terus oke, kemudian MN Scoop-nya relevan atau tidak begitu oke, baik. ya Pak Irwan. Ya, terima kasih. Ya sama-sama Bapak. Oke Bapak Ibu, eh, apa namanya, jangan lupa gitu ya sembari mencari jurnalnya, menyelesaikan artikelnya gitu. Sudah nemu jurnalnya tapi kalau jurnalnya belum siap kan kita nggak tahu apa yang mau disubmit kan. Nah silahkan bisa sambil jalan sekali dayung begitu. Kalau sudah agak capek dengan papernya bisa mencari-cari jurnalnya. Bedanya pakai sign direct gimana Mbak? Kan lebih mudah masuk ke Mendeley. Maksudnya seperti apa Ibu Maya? Pencarian referensi?
atau Ya, bagaimana? pencarian referensi Oh pakai iya. ScienDirect itu gimana? Oke, siap Ibu. Oke, kita coba mengulang ke Sendirect. Pakai Sendirect itu Ibu juga lebih enak gitu ya. Misal contoh, apa yang ingin keyword yang mau dicari Ibu Maya? Ya, tentang earlyhood itu ya, education. Oke, earlyhood. Ini ya tulisannya ya kayaknya. Iya, Coba kita search. Oh, tulisannya bener nggak ya? dipisah itu. Oh, dipisah. Oke, dipisah betul ya Bu ya gini. Nah, oke, sudah dapat banyak nih, banyak. Coba kalau kita tanda Kalau pakai ScienDirect tuh kayaknya enak, kemarin udah download terus masuk delay, Hmm, komen delay udah bisa gitu. PDF-nya juga bisa dilihat. iya Ibu boleh pakai itu Kalau nggak pakai apa-apa Ibu. Scopus ini rumit, saya nggak ke cari-cari nggak ketemu ininya Oh, keywordnya itu begitu. Mbak. Di Scopus, oke, memang kalau Sendirect lebih mudah ya, lebih sederhana tampilannya. Dan kemudian ketika mendownload juga dalam bentuk RAR begitu ya, itu sangat enak. Tapi kalau di Scopus juga bisa sebenarnya. Kita coba ke Scopus. Cuman memang apa namanya filternya pasti akan lebih banyak begitu. Paste di sini tanda kutip tuh. Scopusnya Ibu sudah lisensi ya? Sudah seperti ini tampilannya? Iya udah. Oke, coba kita search. Nggak ketemu. Yang ketemu nggak ketemu Iya. tuh paling education aja gitu. Coba. Ya, ada 1000 early hold, Ibu. Tapi dia bicara yang berbisa. Coba kalau kita lihat di bagian keyword. Nah, kita bisa juga memperhatikan di bagian keyword early hold itu sebutannya apa. Atau mungkin child gitu ya. Nanti sinonimnya itu sangat berpengaruh juga, Ibu. Jadi sinonim yang dipastekan di Scopus itu juga sangat berpengaruh terkait dengan pencarian referensi. Begitu, Ibu. Nanti kalau emang Ibu mudah dengan SendDirect, boleh juga dipakai Nggak SendDirect. apa-apa ya, soalnya kan Iya, ScienDirect langsung ininya filenya itu kan ke download ya. betul. Oke, silahkan boleh Ibu. Gitu, biar lebih simpel dan enak, monggo bisa digunakan. Begitu Ibu Maya. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kebetulan sudah hampir setengah 10. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Tadi didiskusikan. Jadi hari ini Mbak itu temanya, topiknya itu adalah ini ya cara untuk publish ya. Ya, cara mencari jurnal dulu. Oh, Ye, cara mencari cara mencari jurnal. jurnal dulu aja. Kalau langsung Oh, publish agak kaget nanti ya, Bu ya. oh, Karena gitu. Saya pikir tadi itu kok sudah mengarah ke publish luar biasa. cara mendapatkan cara jurnalnya. Jadi kalau Hmm. Ibu nanti sudah siap artikelnya, kan perlu rumahnya, Hmm. nggih. Nah, itu Nggih. silahkan cari jurnalnya dulu. Bisa lewat Hmm. Scopus, kemudian Simago atau si Sandirect. Begitu, Ibu. Iya, iya. Oke, siap Ibu Lucia. Semangat selalu. Mbak Amin, Wiwi terima duluan ya Mbak kasih. Wiwi. Ya, Ibu. Yang Mbak Wiwi nanya dikit ya. Iya, Ibu, Yang monggo. kita dulu, yang kita apa, yang udah kita download, yang kita kan pakai untuk translate itu kan Ctrl CC dulu ya itu ya. Itu sama Iya. ya dengan yang kita klik kanan tadi ya Mbak Wiwi ya. Oh, kalau di laman Ibu di website begitu itu cuman klik kanan aja. Nah, Nggak usah. kalau kita kayak kita belajar yang dulu kemarin itu Ctrl CC itu yang untuk di mana tuh? Nah, kalau Ctrl CC itu bisa di PDF, di Mendeley, atau di Word. Oh, Itu Ctrl CC atau Command CC. Kayak gitu oh itu gitu. bisa Nggak bisa Ibu. pakai translate tadi ya Mbak ya? Tidak, kalau translate tinggal klik kanan tadi itu di laman di Google Chrome kayak gitu di Oh, mana saja. Mau di website oh mana beda saja ya bisa berarti ya klik Mbak ya. kanan. Oke, Sama-sama makasih Mbak Ibu, ya. begitu. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Eh, Mbak, saya masih penasaran. Saya kan juga sudah buka di Scopus ya. Eh, Hmm? apa itu namanya? Tapi ini apa? Terbatas sekali, tidak
Tidak, Boleh di ini share ya. screen, Ibu. Di share Saya screen. oke ya, saya share screen ya. Nah, seandainya seperti ini ya, saya mau ke Scopus atau apakah sudah Ya, ada? boleh. Sorry, sorry. Eh, di mana tempatnya? Nah, Buka ini ya, langsung tab baru Scopus. Oh, itu ini Scopus. Scopus. Ya, ini Itu ya. kalau itu adalah Scopus download ekstensi. Jadi kalau itu ekstensi, Oh, Ibu. oh bukan Nah, ya, langsung aja ya. ya kelamannya scopus.com begitu. .com. Ya, ini ya. Nggih, Oke. betul. Coba enter, Bu. Nah, Nah, preview. nggak apa-apa. Kalau memang Heeh, mencari dokumen, heeh, preview itu ini. tidak bisa. Tapi kalau Heeh, Ibu hanya mencari jurnal rumahnya, bisa itu ya. bisa. Ini tampilan jurnalnya di sini. Tapi Bisa saya coba itu nggak bisa. Saya coba eh, enter title ya, misalnya ya. enter Apa? title di sini adalah nama jurnalnya, Oh bukan iya, nama keywordnya. oh, oh nama keywordnya. Bukan nama keyword, tapi nama jurnal. Oh nama Jadi, jurnal. coba Ibu Misalnya. buka di bagian title sebelah kirinya ini, Bu. Heeh, Mm-mm. oke. Nah, di situ kan terlihat ya, ada Title. subject area Oh di ya. yang tadi ada title, itu sebutannya Mm-mm. adalah nama dari rumah jurnal itu sendiri. Oh, Kemudian oh, publisher berarti yang lebih besarnya yang. lagi yang menaungi Mm-mm. jurnal-jurnalnya dan juga ISSN-nya. ISSN itu Oh, yang di bawah yang ada angka tadi identitas di jurnal mm-mm. tersebut begitu. Oke. Jadi kalau Kalau Ibu subject area berarti topiknya atau bidangnya Ibu, mm-mm. misalnya bidangnya Ibu tadi berkaitan dengan manajemen, coba Ibu Iya, enter subject heeh. area. Nah, klik. Nah, Manajemen di di situ Ibu sini nanti bisa ketikkan manajemen strategic kayak mana gitu. ya? Oh, Betul. nah Manajemen ini aja biasa. Ah, itu ini udah. ya. Betul. Lalu apply. Yes, apply. Nah, turun ke bawah Ibu. Ya, Turun ke bawah di bagian kuartil sebelah kiri itu. oke. Ini Ibu ya. mau fokus kemana? Q1, Q2, atau Q3? Gini Boleh. ya. Dua-duanya nggak apa-apa. Heeh. Lalu yang Terus, atas tadi itu enggak ya tahunnya belum. Oh, belum oh ada. enggak. Turun ke bagian Jurnal. source tipenya adalah jurnal. Oke. Lalu Tidak. apply. Oh. Ya. Nah, ini adalah rumah-rumah jurnalnya Ibu. Itu Hmm. nanti turun ke bawah Ibu. Ibu bisa mengurutkan di bagian dokumen tipenya yang sebelah kanan ini. Ya Nah, ini sebelah jurnal kanan tipe ya. ini. Nah, itu Ibu klik. Nah, turun ke bawah lagi. Nah, di situ Ibu naik Iya. paling atas coba Ibu nama izin. Nah, ini nama Journal of Cleaner Production. Nah, itu nama jurnalnya. Oh, nama Nah, jurnalnya ya. kalau kalau General Environmental Science-nya ini adalah kategorinya Ibu. Oh, Kategorinya, oh misalkan Ibu kategori. bicara soal environmental science. Nah, Heeh, ini nanti bisa masuk ke jurnal Cleaner Production. heeh. Kalau Ibu bicara soal manufacturing proses manajemennya, berarti masuk di jurnal yang Yang kedua. kedua. Begitu, Ibu. Heeh. Kalau saya mau bicara tentang apa itu namanya environment dan education. Nah, coba turun ke bawah nanti. Nah, itu nanti bisa di cross-check Oh, oke. di bagian Manajemen science. ya manajemen sainsnya atau yang lain begitu. Oke. Ya. Atau kalau misalkan ini education nih. Oh Ada ya. term jurnal. Nah, itu juga bisa tapi kliknya adalah di temnya Ibu. Di mana? Di temnya, di nama Ini. jurnalnya ini di sini. Oh, di Oke, sininya. kita klik. Oke. Eh, Oke, nah, aduh, salah. oh iya.
Nggih. Cuman sih saya dapat isu, ini baru isu sih Bu, tapi Tom Jurnal ini apa namanya agak diragukan. Jadi mungkin bisa Hmm, cari yang lain dulu. oke. Gitu. Karena terbitannya sekarang dua, masih di tahun 2025, sedangkan publikasi yang di Oh iya ya. jurnalnya sudah ada di tahun 2026. Oh Gitu. iya betul betul harus Nanti memperhatikan itu ya ya. betul harus memperhatikan itu. Gitu Ibu. Hmm. Mbak, aku mau tanya, Nah, ini mungkin jauh dari karena aku kan juga dari praktisi kan bukan akademisi, saya nggak tahu sebenarnya tentang hal-hal yang Oke. dijelaskan. Nah, sebenarnya kalau sitasi itu efeknya apa sih Mbak? Kalau selain ngomongin Pak Ju ngomongin tentang tentang jembari kuburi itu apa sih efek efek Oke. dari banyak sitasi itu apa gitu? Dari penulisan kita. Iya, karena pengaruhnya kan kalau seandainya kita open pasti orang banyak yang sitasi karena gratis. Oh, baik Ya, Bapak. Ya, gitu. jadi itu berpengaruh sekali. Coba saya mohon izin share screen ya, Ibu iya ya. silakan. Oke, saya coba share screen. Misal contohnya autor Jumintono misalnya. Atau Sahabudin deh. Sahabudin adalah trainer kami, gitu Ibu. Oke, Sahabudin lagi. Waduh. Coba salah satu aja kali ya. Misalkan yang ini. Nah, di sini Bapak Ibu, Nur Azidah binti Sahabudin ini dia punya dokumennya 20. Mm-mm. Nah, sebagai penulis, penulis itu jadi di Scopus itu seorang penulis itu dia kalau bisa punya kontribusi. Kontribusi. Jadi Baik. tulisan kita itu tuh bisa memberikan kontribusi terhadap orang lain. Salah Oke, satunya dengan cara apa? Dengan sitasi tadi. Gitu nggih. oke, Jadi sitasi. Jadi tulisan kita itu dilihat orang lain, disitasi kalimatnya, maka hak indeksnya naik, Bapak Ibu. Nah, oke. itu Oh, berpengaruh indeksnya baik. betul Mm-mm. hak indeksnya atau istilahnya ya kualitas indexing penulisnya Mm-mm, itu. mm-mm. Baik. Nah, jadi di sana contohnya indexingnya di sini Bapak Ibu. Dia memiliki 20 artikel saat ini, tapi indeksingnya masih 6. Kenapa? Karena dia penilaiannya adalah indexing itu dilihat dari jumlah dokumennya dan jumlah sitasinya minimal se gimana ya? Aduh, saya lupa index based open number dokumen. Jadi dia tuh disitasi lebih dari eh, jumlah dokumennya. Contoh, misalkan ini. Contoh ya, ini paper nomor 7, paper dia publikasi nomor 7. Dia sitasinya itu baru 6. Maka Mm-mm. H indeksnya tetap di H indeks 6. Kecuali kalau di nomor 7 ini, gitu ya, di nomor 7 ini sitasinya sudah 7. Berarti H indeksnya naik menjadi 7. Begitu Ibu, Oh, Bapak Ibu. Jadi nanti akan berpengaruh terkait apanya kontribusi dia sebagai peneliti di bidangnya, begitu nggih? Di oke, bidangnya apa? baik. Terus juga nanti eh, kolaborasi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan butuh reviewer terus ada ternyata berhubungan atau relevan dengan si penulisnya Nur Azidah binti Sahabudin. Nah, Bapak Ibu bisa mempertimbangkan dari ini juga kategorinya kayak gitu. Gitu. Selain kontribusinya tadi, jadi menulis itu kalau kata Pak Cu itu sebagai amal jariahnya. Oh iya, Ini menulis itu amal jariahnya. Ketika sudah dibuka, dibaca orang lain, kemudian disitasi, berarti kan pahalanya mengalir, begitu istilahnya kalau Pak Cu menyampaikan. ya, Itu Bapak Ibu. oke. Mbak, kalau seandainya kita penulis yang kedua atau kolaborasi yang lain itu Mm. dari kampus lain atau dari ya pokoknya dari kampus lain itu pasti bisa. Oh, bisa sekali Bapak. Sangat-sangat Oh, bisa. Itu. Jadi sebenarnya menulis itu sendiri pun nggak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya
dengan kolaborasi. Kolaborasi dengan satu instansi boleh, kolaborasi dengan luar instansi sangat baik. Dengan punya teman di luar negeri mau kolaborasi lebih baik, begitu kan? Oh, sama Silahkan. Mbak Biwi gitu bisa gitu. Kalau bidangnya sama boleh gitu, Oh, oke, Bapak. baik, baik. Monggo, nanti bisa disesuaikan, direlevansikan kayak gitu, Bapak. Loh, Mbak, izin tanya Mbak. Boleh, Pak Mbak, Putu? kalau yang tadi kan ada yang hybrid itu Mbak ya. Kan Nggih. ada yang apa subscribe itu ya. Mm-mm. Nah, kan kalau kita mau nunjukin bukti kita dipublish, kita harus beli subscribe-nya itu gitu ya Mbak. Ah, iya, betul, Bapak. Jadi kalau memang Padahal istilahnya, jurnal kita gitu ya. ya betul. Kalau memang artikel Bapak nih, jadi artikelnya dipublish dengan subscription gitu ya, dan jurnalnya tidak memberikan salinan artikel yang sudah terbit, gitu kan, maka cara cepatnya atau cara enaknya adalah Bapak membeli artikel Bapak sendiri di jurnal tersebut gitu. Tuh. Nah, tadi kan kalau APC-nya itu sekitar 80 jutaan gitu ya. Mm-mm. Kalau yang subscribe itu kira-kira mahal Nol, nggak Mbak? Bapak. Nah, kalau yang Nol. kita beli yang tadi untuk nunjukkan Oh, ini, harganya. ya, Nah, itu tergantung sih Bapak. Sebentar. jadi biar Ini, kita bisa berhitung kalau emang terpaksa oh begitu gitu. Itu memang untuk tergantung syarat. dari, mohon maaf tak potong, saya potong. Itu tergantung dari jurnalnya dia memberikan harga berapa satu papernya, Bapak. Contoh mana ya? Ada nggak ya di sini ya? Hmm. Nah, ini nggak ada sih. Kalau misalnya di harga paling cuma sekitar 300.000 atau berapa tergantung sih. Nggak mahal-mahal sih paling Bapak. 15 USD atau berapa. 15 USD Oh, atau 5 USD saya lupa sih. Gitu. oh Kayaknya jadi setahu saya nggak tidak nggak mahal nggak begitu. mahal ya, nggak. Iya, begitu. Jadi itu tergantung si jurnalnya. Bapak publikasinya di jurnal mana begitu. Gitu. Ketentuan jurnalnya mengasih harga berapa kalau misalkan kita membeli artikel kita kayak gitu. Iya, baik Mbak, makasih Mbak. Iya, sama-sama Bapak. Ya, Bapak Ibu, tetap semangat ya. Jadi ini dalam pencarian jurnal sambil mendayung, sambil menulis juga begitu ya. Jadi monggo diselesaikan artikelnya terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan MNScoop jurnalnya, gitu nggih. Kalau bisa Bapak Ibu itu membuat kayak Excel atau Word senyamannya Bapak Ibu. Daftar jurnal alternatif dari apa saja nih yang sudah Bapak Ibu seleksi. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan. Sehingga ketika Bapak Ibu nanti submit di satu jurnal, kok itu ditolak, maka pindah ke jurnal kedua, ke jurnal ketiga, kayak gitu. Oh, iya, iya, iya. Ya, betul ya. Oke, Gitu, oke. monggo Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kebetulan waktu sudah menunjukkan 9:30, Bapak Ibu. Tidak terasa, nggih, diskusi kita sangat hangat dan luar biasa, Bapak Ibu. Mohon izin, mungkin saya alihkan terlebih dahulu ke Mbak Aulia, Bapak Ibu. Kita diskusi akan kita lanjutkan di grup, nggih. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima Wassalamualaikum warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih nggih sudah bergabung pada Zoom malam ini. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu boleh sekali tanya di grup. Berhubung ini sudah malam nggih Bapak Ibu, kita istirahat dulu, beri jeda dulu. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Saya izin menutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Oke, Makasih Mbak Wiwi, Oke, makasih Mbak Ulia. selamat long weekend Ibu. Ya, Sehat selalu. sama-sama. Saya izin end meeting, guys. Iya. Assalamualaikum.